Saudara masyarakat Indonesia khususnya warga DKI Jakarta pasti tak asing dengan MH Tamrin. Atau biasanya dikenal oleh sebagian orang ini hanya merupakan nama di sebuah jalan besar di ibu kota. Lantas tahukah Anda bahwa MH Tamrin ataupun Husni Tamrin ini merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Betawi. Lantas seperti apakah sosok dan kisah dari MH Tamrin? Simak kisahnya berikut ini. MH Tamrin bukan sekedar nama jalan. MH Tamrin atau Muhammad Husni Tamrin adalah salah satu pahlawan nasional asli Betawi. Hayatnya habis untuk memperjuangkan keadilan hukum, perbaikan nasib rakyat miskin, dan identitas kebangsaan. Atas perjuangannya tersebut, kini namanya diabadikan untuk sebuah jalan besar di ibu kota. Semasa hidup, Tamrin peka dengan keadaan sekitarnya. Ketidakadilan yang diperlihatkan oleh orang-orang Belanda kepada masyarakat pribumi di Batavia membuatnya pasang badan dan membela mereka. Tamrin membela mereka soal urusan harga minyak tanah, penyiraman jalanan, harga kacang hijau, memperbaiki kampung-kampung, masalah banjir, hingga harga air. MH Tamrin lahir di Batavia, 16 Februari 1894. Ia adalah politisi pada era Hindia Belanda asal Batavia. MH Tamrin merupakan keturunan Belanda Indonesia. Darah Belanda ia dapatkan dari sang ayah, sedangkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Betawi. Setelah ia lulus dari Gimnasium Koning Willem III School de Batavia, ia mengambil beberapa jabatan dengan bekerja di perusahaan perkapalan. Kemunculan Muhammad Husni Tamrin menjadi seorang tokoh pergerakan ini tidaklah mudah. Ia memulai gerakannya sebagai seorang tokoh lokal Betawi. Saat berusia 25 tahun, Tamrin telah diangkat menjadi anggota Dewan Kota Betawi yang didirikan pada 1905. MH Tamrin telah berjuang untuk memperbaiki nasib penduduk dan kota Betawi. Hasilnya pun tampak saat pemerintah kolonial membuat kanal Ciliwung agar Jakarta tidak terkena banjir. Pada 1929, Muhammad Husni Tamrin diangkat sebagai wakil wali kota Batavia oleh pemerintah kolonial. MH Tamrin pun dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksraad di Hindia Belanda mewakili pribumi. Pada 6 Januari 1941, MH Tamrin menjadi tahanan rumah karena dicurigai membantu pasukan Jepang. Sebelumnya Tamrin memang sudah berhubungan baik dengan penduduk Jepang di Hindia. 5 hari setelah penangkapannya, MH Tamrin wafat. Ia dimakamkan di pemakaman Karet Bifak, Jakarta Pusat. Atas jasa-jasanya, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional di Indonesia pada 1964. Selain diabadikan sebagai nama jalan, namanya juga diabadikan untuk sebuah museum di Jakarta. Ya saudara, tadi kita sudah membahas terkait Jalan MH Tamrin. Nah, saat ini saya sudah ada di Museum Bersejarah MH Tamrin. Ini merupakan salah satu lokasi bersejarah di ibu kota. Lalu seperti apakah sejarah terkait MH Tamrin ataupun terbentuknya Museum MH Tamrin ini? Yuk kita simak bersama. Pada dasarnya, Museum Gedung MH Tamrin merupakan sebuah gedung yang dibangun sejak abad ke-19. MH Tamrin ini membeli gedung tersebut dari seorang yang berkebangsaan Belanda, yakni Meneer de Haas. Kemudian dihibahkan untuk kepentingan kaum pergerakan kepada organisasi yang bernama PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Kemudian gedung ini diberi nama Gedung Pemufakatan Indonesia. Selain sebagai tempat untuk rapat dan musyawarah menuju kemerdekaan Republik Indonesia, gedung ini juga memiliki peranan yang penting menjadi saksi lahirnya sebuah lagu kebangsaan negara Indonesia. Kemudian pada 1960 hingga 1964, gedung ini digunakan untuk tempat pendidikan Kepamungprajaan dan juga tempat perkuliahan Universitas Jakarta, serta sebagai tempat belajar siswa dan siswi SMA hingga 1984. Di masa Gubernur R. Suprapto, gedung MH Tamrin ini dipugar seperti aslinya, kemudian difungsikan untuk berbagai macam kegiatan para kaum Betawi.
Pemerintah Jakarta melalui Dinas Museum Sejarah kemudian menjadikan gedung ini menjadi salah satu bagian dari Museum Juang 45 yang memiliki peranan penting untuk mendokumentasikan perjuangan dari Muhammad Husin Tamrin. Berkaitan dengan koleksi-koleksi yang sangat berkaitan dengan M.H. Tamrin karena kiprah beliau adalah ketika beliau berjuang di Dewan Pemerintah Hindia Belanda itu memperjuangkan hak-hak kaum pribumi, baik itu kesejahteraan, martabat, kesempatan belajar, juga kesempatan usaha untuk kaum pribumi, itu diperjuangkan benar-benar sungguh-sungguh di Dewan Gemenstrat dan di Dewan Pertimbangan Rakyat Hindia Belanda atau Volksraad. Nah, terkait dengan koleksi, di sini ada beberapa koleksi yaitu diorama, ada juga furnitur, perabotan, dan juga ada lukisan. Nah, foto-foto repro. Ya saudara, tadi kita sudah membahas terkait kisah perjuangan dari Bapak M.H. Tamrin dan juga sosoknya seperti apa. Dan saudara, memang Museum M.H. Tamrin ini dibuat khusus untuk menyimpan koleksi sejarah, khususnya koleksi sejarah perjuangan Bapak M.H. Tamrin dalam memperjuangkan rakyat Indonesia. Sehubungan dengan Hari Pahlawan, memang masyarakat Indonesia ini diminta ataupun diimbau untuk terus mengingat dan juga melestarikan dan juga tetap menerapkan nilai-nilai sejarah, semangat perjuangan pahlawan kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita untuk tetap diterapkan pada saat ini guna memajukan kehidupan bangsa Indonesia.